Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Adinda dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu logika fuzzy dan metode sistem inferensi fuzzy. Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaan fuzziness antara benar atau salah. Dalam logika klasik dinyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Alasan digunakannya fuzzy logic. Pertama, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 2. Logika fuzzy sangat fleksibel. 3. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Dalam logika fuzzy ada 3 metode sistem inferensi fuzzy. 1. Metode Tsukamoto, 2. Metode Sugeno, 3. Metode Mamdani. Metode Tsukamoto pertama kali diperkenalkan oleh Tsukamoto. Setiap konsekuen atau kesimpulan pada setiap aturan if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Hasilnya, output hasil inferensi dari setiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alfa predikat, kemudian menghitung rata-rata berbobot. 2. Metode Sugeno diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Bagian output konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan konstanta atau orde 0 atau persamaan linear orde 1. 3. Metode Mamdani diperkenalkan oleh Mamdani dan Asilian pada tahun 1970. Dalam logika fuzzy ini terdapat contoh soal atau studi kasus secara berikut. Sebuah perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari, dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang paling banyak sampai 600 kemasan per hari, dan paling sedikit sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan per hari. Dengan menggunakan metode Tsukamoto, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan sebagai berikut. R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, terus yang menjadi pertanyaannya yaitu berapa kemasan makanan sejenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, di sini ada 3 variabel yang digunakan, yaitu ada permintaan, persediaan, dan produksi. Permintaan yaitu 1.000 dikurang 5.000 sama dengan 4.000. 1.000 itu nilai minimum dari permintaan, 5.000 nilai maksimum dari permintaan, dan 4.000 jumlah permintaan yang ada pada soal. Terus persediaan itu 100 dikurang 600 sama dengan 300. 100 itu nilai minimum persediaan di gudang, 600 nilai maksimum di gudang, dan 300 jumlah persediaan yang ada pada soal. Lalu ada produksi. 2.000 itu minimum produksi barang dan 7.000 maksimum produksi barang. Nah, di situ terdapat diagram permintaan yang terdiri dari 2 himpunan fuzzy, yaitu turun dan naik. Nilai keanggotaan untuk nilai permintaan yaitu 4.000. Nilai 4.000 nilai terkecil yaitu 1.000 itu turun dan 5.000 itu naik. Terus di situ ada nilai 4.000 berada di titik 0,25 dan 0,75. 0,25 setara dengan garis turun 1.000. Sedangkan untuk garis naiknya 5.000 turun ke 100 setara dengan titik 0,75. Maka langsung ke rumusnya. Untuk
untuk turunannya itu di situ ada nilai 5.000 yang didapat dari nilai maksimal dikurang 1.000 maka dapat 4.000. Lalu untuk permintaan naik X-nya itu dari soal dikurang 1.000, 4.000-nya tadi dari hasil 5.000 dikurang 1.000. Maka didapat derajat keanggotaan variabelnya, yaitu permintaan turunnya 4.000 dari soal, 5.000-nya nilai maksimum persediaan, maka mulai dimasukkan nilai X-nya 4.000 sesuai soal, maka menghasilkan nilai 0,25 dan 0,75. Lalu yang kedua, dari segi persediaan, terdiri dari dua himpunan fazi, yaitu sedikit dan banyak. Nilai minimumnya itu 100 dan maksimumnya 600. 300-nya didapat dari permintaan dari soal. 300 berada di titik 0,4 dan 0,6. Maka ini untuk mencari nilainya. Di situ ada persediaan sedikit, yaitu Y 600 dikurang Y per 500. 500 didapat dari 600 dikurang 100. Kemudian untuk persediaan banyaknya Y dikurang 100 per 500. Maka didapatkan derajat keanggotaannya persediaan sedikit sama dengan 0,6 dan persediaan banyaknya itu 0,4. Lalu dari segi produksi, terdiri dari dua himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah. Nilai yang terkecilnya 2.000 dan nilai terbesarnya 7.000. 7.000 itu didapat dari nilai produksi barang. Lalu karena kita tidak mengetahui nilai Z-nya, lalu untuk rumusnya itu 7.000 per Z per 400, 4.000. 4.000 didapat dari nilai 7.000 dikurang 2.000, maka hasilnya 4.000. Lalu nilai Z yang udah dikurang, kemudian dikurang 2.000 per 4.000. Karena nilai Z belum diketahui, maka kita akan mencari R1 dan sampai R4. Nah, R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Alfa predikat 1, permintaan turun dan persediaan banyak. Untuk nilai permintaan turunnya yaitu 0,25 dan persediaan banyaknya itu nilainya 0,4, maka diambil dari nilai minimumnya yaitu 0,25. Lalu 7.000 dikurang Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Hasilnya Z1 sama dengan 5.750. 5.750 didapat dari hasil 5.000 dikali 0,25. Lalu 700 dikurangkan hasil dari perkalian 5.000 dikali 0,25, maka hasilnya 5.750. R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Alfa predikat, permintaan turunnya 0,25 dan persediaan sedikit nilainya 0,6, maka nilai minimum yang diambil adalah 0,25. Kemudian R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Permintaan naik nilainya 0,75 dan persediaan banyak nilainya 0,4. Karena di sini nilainya bertambah, maka yang diambil nilai minimumnya adalah 0,4. Lalu Z dikurang 2.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,4, hasilnya 4.000, itu dengan cara 5.000 dikali 0,4, hasilnya 2.000, lalu 2.000 ditambah 2.000 sama dengan 4.000 kemasan. Lalu R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Lalu
permintaan naik nilainya 0,75 dan persediaan banyak nilainya 0,6, maka yang diambil adalah 0,6. Lalu di situ ada Z dikurang 2000 dibagi 500 sama dengan 0,6, maka hasilnya adalah 5000 kemasan. Lalu dapatlah nilai tegak Z dengan menggunakan rata-rata terbobot, yaitu Z sama dengan alfa pret 1 dikali Z1 ditambah alfa pret 2 dikali Z2 ditambah alfa pret 3 dikali Z3 ditambah alfa pret 4 dikali Z4 dibagi alfa pret 1 ditambah alfa pret 2 ditambah alfa pret 3 ditambah alfa pret 4. Maka hasilnya dapat 7475 dibagi 1,5 sama dengan 4983. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus disediakan itu sebanyak 4983. Kemudian menggunakan metode Sugeno. Nah, untuk metode Sugeno soalnya sama dengan metode Tsukamoto. Di sini terdapat nilai alfa predikat dan Z dari setiap aturan. Maka R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Alfa predikat 1, permintaan turun nilainya 0,25 dan persediaan banyaknya nilainya 0,4. Dari bagian konsekuen R1, Z1 sama dengan permintaan dikurang persediaan. Permintaannya itu yaitu 4000 dan persediaannya 300. Lalu dikurang maka dapat hasilnya 3700. R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan permintaan. Nah, alfa predikat 2, permintaan turun nilainya 0,25 dan persediaan sedikit nilainya 0,6, maka nilai minimumnya adalah 0,25. Dari bagian konsekuen itu Z2-nya permintaannya itu sama dengan 4000. Lalu yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan. Permintaan naik nilainya 0,75, persediaan banyak nilainya 0,4, maka nilai minimumnya adalah 0,4. Dari bagian konsekuennya, R3 permintaannya itu sama dengan 4000. R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Permintaan naiknya itu nilainya 0,75, persediaan banyak nilainya 0,6, maka nilai minimum yang diambil adalah 0,6. Dari bagian konsekuennya, yaitu 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Lalu 1,25 dikali 4000 dikurang 300, maka hasilnya 4700. Lanjut menghitung Z akhir dengan rata-rata semua Z berbobot, yaitu alfa pret 1 dikali Z1 ditambah alfa pret 2 dikali Z2 ditambah alfa pret 3 dikali Z3 ditambah alfa pret 4 dikali Z4 dibagi alfa pret 1 tambah alfa pret 2 tambah alfa pret 3 tambah alfa pret 4. Maka hasilnya yang didapat adalah 6345 dibagi 1,5, hasilnya 4230. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4230 kemasan. Yang ketiga yaitu metode Mamdani. R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Permintaan turun nilainya 0,25, permintaan banyak nilainya 0,4, maka nilai minimumnya adalah 0,25. Di situ terdapat diagram karena pada diagram itu ada 0,25 dan ada 0,4, maka yang diambil itu nilai minimumnya yaitu 0,25.
R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Permintaan turun nilainya 0,25 dan persediaan sedikit nilainya 0,6, maka nilai minimum yang diambil adalah 0,25. Seperti pada gambar diagram itu ada 0,25 dan 0,6, maka nilai minimumnya adalah 0,25. R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Permintaan naik itu nilainya 0,75 dan persediaan banyak nilainya 0,4. Maka itu yang diambil adalah 0,4 nilai minimumnya. Lalu R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Permintaan naik nilainya 0,75 dan persediaan banyak nilainya 0,6, maka yang diambil dari nilai minimum adalah 0,6. Pada diagram juga terdapat itu ada 0,75 dan 0,6, maka nilai yang diambil nilai minimumnya adalah 0,6. Lalu di sini ada komposisi rule menggunakan fungsi max, yaitu ada A1, A2 dan A3. A1 0,25, A2 dan A3 itu ada 0,6. Kemudian daerah hasil komposisi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, A3, sehingga menjadi himpunan fazi baru. Maka dicari nilai A dan nilai A1 dan A2. A1 dikurang 200 dibagi 5000 sama dengan 0,25, maka A1 nilainya 3250. A2 dikurang 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,60, maka A2 hasilnya adalah 5.000. Dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk himpunan fazi baru adalah nilainya itu 0,25, terus 5 nilai Z dikurang 5.000, maka dikurang 5.000, hasilnya 3. Nilai Z 0,25 nilai minimumnya tadi, dan 0,6 juga yang terdapat pada diagram ini. Lalu pada tahap ini menggunakan metode sentroid, yaitu Z sama dengan integral nu Z ZdZ, itu merupakan rumusnya, lalu dimasukkan nilainya semua, maka hasil yang didapat adalah 4.247,74. Jadi jumlah makanan jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.247,74. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.